Ibu yang saya hormati, Pak Dr. Handroli Kito, Ibu Christine, Estos MSI Christine Sanggenapa, Estos MSI, dan juga ada satu penguji Ibu Dr. Marlina Plati yang nanti sebentar mungkin bergabung dengan kita. Kita akan mulai dengan ujian skripsi dari saudara mahasiswa kita, Wulingga. Baik, saya minta dengan hormat Wulingga berdiri dulu. Wulingga bisa berdiri? Iya. Bisa. Iya. Iya, sekali lagi saya menyampaikan selamat pagi dan terima kasih untuk tim penguji sidang skripsi atas nama mahasiswa teruji Wulingga Murib yang pada hari ini akan mempresentasikan skripsinya yang berjudul Tradisi Berburu Orang Lani di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Wulingga, siap untuk ujian? Siap. Siap, iya. Ya. Baik. Ujian kita pada pagi hari ini akan dilangsungkan dalam 3 tahap. Yang pertama, Wulingga dengar. Yang pertama, Wulingga diberi kesempatan untuk mempresentasikan skripsi Anda secara singkat, jelas, yang sudah dibuat di dalam PowerPoint ya. Yes. Waktu yang Ibu berikan 10 menit, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita masuk pada tahap kedua, yaitu mendengarkan sanggahan, pertanyaan atau komentar dari Bapak Ibu penguji. Dan termin yang ketiga adalah kita mendiskusikan hasil penilaian dari jalannya atau proses ujian pagi hari ini. Baik, ujian pagi hari ini saya buka. Ya, saudara duduk. Silakan duduk, Wulingga. Ya, kita masuk pada tahap yang pertama. Ibu beri kesempatan kepada Wulingga untuk menyampaikan isi skripsi Anda secara singkat, jelas kepada Bapak Ibu tim penguji di pagi hari ini. Ibu persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu berikan kepada saya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, tim penguji, yang terhormat kepada Ibu dosen pembimbing, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Wulingga Murib. Terus saya akan mempresentasikan skripsi saya. Untuk itu mulai dari judul Tradisi Berburu Orang Lani di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Next. Bab 1, pendahuluan. Pertama atau ke-1, latar belakang kebudayaan manusia yang terbesar di berbagai suku bangsa memperlihat adanya tindakan berpola manusia yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah lewat aktivitas mata pencarian hidup. Berburu merupakan salah satu aktivitas mata pencarian hidup yang paling lama dalam sejarah kehidupan manusia, seperti suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan suku Sunguti, Halmaher merupakan gambaran suku bangsa yang masih mempertahankan aktivitas berburu secara tradisional. Next.
Begitu juga suku bangsa Lani di Pegunungan Tengah, Papua, tempatnya di Kampung Mujuki, masih mempertahankan aktivitas berburu. Kondisi lingkungan alamnya yang terdapat banyak hutan, baik di daerah gunung maupun dataran, lembah, ikut mendukung keanekaragam jenis binatang. Namun dari berbagai jenis binatang yang ada di hutan, hanya ada binatang tertentu yang bisa diburu oleh masyarakat Lani di kampung ini, yaitu binatang kuskus atau dalam istilah lokalnya adalah pagi. Walaupun sekarang masyarakat masih beraktivitas berburu, namun dengan adanya berbagai perubahan dalam kampung lewat masuknya pembangunan jalan raya, kantor, sekolah, pasar, dan rumah-rumah masyarakat, maka tempat hidupnya binatang buruan kuskus makin menyempit. Next. Lanjut, begitu juga masyarakat yang sering berburu sudah mulai berkurang karena ada banyak pekerjaan baru yang mereka pilih dan menghentikan aktivitas berburu. Seperti beberapa laki-laki dewasa yang kini menjadi pegawai kantor, ikut proyek pembangunan jalan dan juga bangunan, menyebabkan kegiatan-kegiatan berburu tidak rutin masa lalu. Hal ini yang membuat saya mau meneliti dan menulis skripsi ini untuk dapat mengungkapkan kembali seperti apa tradisi berburu binatang kuskus pada masyarakat suku bangsa Lani di Kampung Mujuki. Next. Dua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka saya akan merumuskan permasalahan skripsi ini ke dalam dua pertanyaan sebagai berikut. Satu, bagaimana pengetahuan lokal masyarakat Lani dalam aktivitas berburu di Kampung Mujuki? Dua, bagaimana aktivitas berburu dalam kebudayaan orang Lani di Kampung Mujuki? Next. Ketiga, tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, menjelaskan sistem pengetahuan lokal masyarakat Lani dalam aktivitas berburu di Kampung Mujuki. Dua, menjelaskan aktivitas berburu dalam kebudayaan orang Lani di Kampung Mujuki. Next. Empat, manfaat dan penelitian. Pertama, manfaat akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian-kajian etnografi Papua dan sekaligus dalam menjadi bahan pembelajaran mahasiswa terkait dengan kajian etnografi. Dua, manfaat praktis. Diharapkan karya ini dapat menjadi bahan dokumentasi pengetahuan budaya yang menyimpan sejumlah nilai-nilai budaya orang Lani dan orang Lani dan diwarisi kepada generasi yang akan datang. Next. Kelima, karangan teori dan konsep. Pertama, teori yang digunakan adalah teori fungsional dan molinisik. Next. Konsep dalam penelitian ini adalah satu, konsep kebudayaan dari Keuningrad. Dua, konsep mata pencarian hidup. Tiga, konsep berburu. 6, metode penelitian. Metode penelitian ini bersifat kualitatif untuk mengumpulkan data yang saya lakukan lewat dua cara, yaitu satu, pengamatan dan wawancara. Ulingga, waktu Ya. tinggal 4 menit, Anda masuk di bab 4, pembahasan, dan bab 5, kesimpulan. Oke. Bab 2, kasih next. Iya, di situ. Oke. Bab 4, tradisi berburu
pada orang Lani di Kampung Juki. Pertama, pengetahuan berburu. A. Belajar menanam. Anak-anak sejak kecil sudah dilatih memanah lewat permainan memanah oleh orang tua. B. Pengetahuan tentang waktu berburu. Masyarakat memiliki pandangan bahwa bulan yang tepat untuk berburu pada waktu bulan Juli dan November. Waktu berburu dilakukan pada waktu siang dan bisa juga pada malam hari. C. Pandangan masyarakat terhadap adat Kuruwo itu pakai bahasa Lani. Kuruwo masih sangat kuat jika hendak berburu. Next, pengetahuan tentang jenis-jenis kuskus terbagi berdasarkan lokasi tempat tinggal. Hutan-hutan daerah gunung terdapat 5 jenis kuskus, yaitu 1. Undi, Wea, Namokelo, Yum, dan Japen. Masing-masing kuskus ini memiliki ciri-ciri dari warna bulan, bulu badan, ukuran tubuh, dan kebiasaan hidupnya di pohon maupun di atas tanah. Kedua, hutan daerah lembah dan sungai terdapat 3 jenis kuskus, yaitu Bandi, Tumbi, dan Ingulir. Next. Aktivitas berburu. A. Berburu kelompok dan individu. Aktivitas berburu dilakukan oleh laki-laki tetapi dalam mendukung proses berburu jika dalam bentuk kelompok. Biasanya perempuan juga terlibat. Terdapat tugas atau tanggung jawab dari laki-laki dan perempuan jika berburu dalam bentuk kelompok. Aktivitas berburu kelompok biasanya dilakukan di hutan, di dalam gunung, di daerah gunung. Waktu berburu bisa berapa hari, yaitu 3-5 hari. Berburu kelompok jika masyarakat hendak melakukan upacara atau pesta adat. Aktivitas berburu secara individu biasanya dilakukan di hutan daerah lembah atau pinggiran sungai di sekitar kampung. Waktu berburu tidak lama, bisa 1 hari saja. Next, teknik berburu. Next, B. Peralatan berburu. Peralatan berburu terbagi 2, yaitu 1. Peralatan yang dipakai langsung untuk berburu, dan 2. Peralatan yang digunakan secara tidak langsung dalam aktivitas berburu, yaitu pertama, peralatan yang dipakai langsung untuk berburu adalah busur dan anak panah. Kedua, peralatan yang digunakan tidak langsung dalam berburu adalah kampak, parang, api, alat, dan bahan makanan. Biasanya disiapkan untuk berburu di hutan yang jauh seperti di gunung-gunung dan biasanya digunakan saat berburu dalam kelompok. Next. C. Teknik berburu. Teknik berburu dalam budaya orang Lani di Kampung Ujuki dilakukan hanya dengan 2 cara, yaitu berburu dengan bantuan anjing, berburu lewat keterampilan dan ketajaman mata seorang pemburu. Teknik kedua ini dilakukan dengan cara bersembunyi di balik pohon, daun. Jika ada binatang buruan, maka dengan bantuan alat bunsur dan anak panah digunakan untuk memanah binatang. Next. Bab 4, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Masyarakat Lani di Kampung Ujuki masih melakukan aktivitas berburu hingga saat ini. Berburu yang dilakukan di kampung ini adalah berburu jenis binatang kuskus. Tradisi berburu oleh suku bangsa Lani di kampung ini masih terjadi karena pada dasarnya terjadi
pewarisan kebudayaan dalam hal ini adalah sistem pengetahuan, perilaku atau praktek-praktek berburu, dan juga sistem religi dan masih diyakini hingga saat ini. 2. Masyarakat Lani mengembangkan sistem pengetahuan dalam berburu lewat pengetahuan akan waktu yang tepat untuk berburu. Pengetahuan lain yang dimiliki adalah masyarakat dapat mengenal dan mengklasifikasi jenis hewan khusus yang hidup di hutan, daerah gunung, dan daerah lembah. Masyarakat tahu dengan jelas ciri atau karakter hewan khusus yang menempati di daerah gunung itu berbeda dengan yang terdapat di daerah lembah. Pengetahuan masyarakat juga tentang jenis khusus mana yang dagingnya enak dan yang mana yang dagingnya kurang enak. 3. Dalam aktivitas berburu, mengenal kategori berburu dalam dua bentuk, yaitu berburu secara kelompok dan berburu secara individu. Berburu secara kelompok sangat tergantung pada pemanfaatan hasil buruan dan juga lokasi berburu. Next. Baik demikian presentasi skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih Ulingga sudah mempresentasikan skripsi Anda. Dan kita masuk pada tahap berikutnya adalah sanggahan. Anda akan mendengarkan komentar, pertanyaan dari Bapak Ibu penguji, tim penguji. Ulingga ada siap catatan kah, bolpen, buku, atau alat perekam supaya bisa. Nanti mungkin direkam juga oleh admin. Iya. Baik, tapi didengar baik ya. Iya. Yang pertanyaan harus Ulingga jawab. Ulingga jawab, dengar baik. Kemudian kalau saran, komentar atau masukan itu diperhatikan baik, nanti bisa didiskusikan kembali dengan pembimbing. Oke, Ulingga siap. Ibu masuk ke sesi yang kedua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang kedua ini saya persilakan kepada tim penguji untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan terhadap skripsi dari saudara mahasiswa teruji Ulingga Moritz. Saya persilakan yang pertama Bapak Dr. Handro Lekito, Temhum, untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada mahasiswa teruji. Baik, terima kasih Ibu Dr. Gerda Numeri selaku dosen pembimbing, tapi juga selaku pimpinan sidang ujian skripsi ini. Ibu Christine, Ibu Flasi, yang saya hormati teman-teman, ada Kakak Abner, ada Ibu Leni, saya lihat juga ada Kakak Simpson. Terima kasih untuk kehadiran di Zoom ini. Baik, saya pertama, ini cukup bagus. Ya, saya uling, aku punya tulisan ini sebenarnya bagus. Menurut saya, iya. Teman-teman lain silakan. Hal yang pertanyaan saya, kenapa Anda tidak langsung tulis kus-kus? Berburu kus-kus. Orang Lani di kampung Uyukwa, Uyukwi. Kenapa Anda tidak kus-kusnya? Nah, ini pertanyaan saya pertama. Di judul, kenapa Anda, karena pembahasan dalam itu pembahasan kus-kus. Kenapa Anda tidak langsung masuk ke kus-kus saja? Maksudnya tradisi berburu kus-kus pada masyarakat Lani. Bagaimana? Boleh nggak? Kenapa sampai Anda langsung terlalu umum topik?
Kenapa Anda kasih topik umum begitu? Silakan. Di halaman apa? Judul ya, judul. Judul, yuk. Oh, iya. Baik. Terima kasih. Saya tidak masukkan judul karena apa? Saya pikir ya, kus-kus itu masukkan dalam pembahasan. Sehingga judulnya itu saya ambil aja tradisi berburu. Seperti begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Saya cukup mengerti, cukup paham. Iya. Hal yang berikut, saya mulai teknis-teknis dulu ya. Yang salah-salah dulu. Anda coba lihat abstrak. Abstrak tuh Anda lihat abstrak halaman 3 apa? Halaman 3 itu 3 Romawi kecil kan? Iya. Itu Anda kenapa pasang abstrak ini sebut Anda punya nama di atas, boleh kirim, itu tidak perlu. Ya? Boleh nggak ke atas? Okay. Wah, itu tidak perlu ada tulis, boleh nggak punya nama, name, tulis judul, tidak perlu. Nanti yang penting di situ tuh apa yang apa tulisan dia punya metode bagaimana, dia punya bagaimana, dia punya hasil penelitian bagaimana. Itu yang penting dalam tulisan ini. Jangan kau tulis nama sudah ada di belakang, di depan sekali tuh. Kau mau tulis kop nama hampir di abstrak juga nama bagaimana. Begitu ya? Boleh nggak? Iya. Baik, kemudian yang lain apa lagi? Saya punya pertanyaan saja. Ini kalau Anda tahu kus-kus dalam bahasa Latin apa? Pagi. Bukan. Bahasa Latin saya tidak tahu, Bapak. Hanya tahu saya pakai bahasa saya. Bagus. Saya senang. Cuma kalau Anda kasih masuk sedikit dalam bahasa Latin, kalau boleh nggak Anda baca di Google itu banyak sekali ada klasifikasi. Apa itu kus-kus di dunia itu seperti apa? Ada kus-kus di Papua, ada di Maluku, di Sumatera dan sebagainya. Ada kus-kus di pohon, ada kus-kus di tanah. Kalau Ulinga kasih masuk di bagian pendahuluan, itu menarik sekali, ya. Iya. Menarik sekali. Kemudian saya melihat ini sebenarnya Anda sedang menulis tentang etnosains. Etnosains itu ilmu tentang bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap dia punya lingkungan alam. Terutama dalam konteks dia berburu itu bagaimana. Dalam hal ini secara khusus lagi, lebih khusus pada hal mengenai kus-kus. Saya senang. Tulisan Anda ini menarik. Sebenarnya kalau Anda ambil S2, Anda lanjutkan. Harus lanjutkan tulisan ini. Iya, Pak. Menarik sekali. Tapi fokusnya di kus-kus. Kalau saya pertanyaan, saya tanya, kenapa dalam teori itu tidak kasih masuk teori etnosains, konsep-konsep etnosains? Anda kan pakai teori fungsionalisme. Kenapa Anda pakai teori fungsionalisme Bronislau Malinowski? Silakan. Baik. Terima kasih. Ya. Saya pakai fungsionalisme karena Ibu ada kasih fotokopian, jadi saya ikuti fungsionalisme. Jadi saya tidak ambil dari tadi Bapak sampaikan. Ya, tidak apa-apa. Cuma saya tambahkan karena memang ada tadi Anda jelaskan bagaimana upacara atau pesta adat itu kan orang ada kus-kus toh. Mereka ada cari kus-kus, ada kelompok yang berburu cari kus-kus, pesta-pesta adat. Pesta-pesta adat apa saja? Coba Ulinga jelaskan sampai pesta adat apa saja yang dong bikin dong cari kus-kus di hutan. Masyarakat di sana. Oke, baik. Terima kasih. Pesta-pesta yang dilakukan di masyarakat
Ujuki yaitu pestanya satu waktu Natalan. Waktu Natalan. Ya. Yang kedua untuk pengantaran perempuan. Oh. Jadi penyambutan itu acara masak. Oke, apa lagi? Masih ada lagi? Yang ketiga setelah kegiatan kerja kebun apa, setelah itu baru sambil istirahat mereka diacarakan. Baik, Ulinga. Itu memang artinya bahwa teori fungsionalisme dia masuk. Ya, dia masuk karena ada kaitan dengan ritual-ritual. Ya, jadi tetap teori fungsionalisme masuk, tapi hal yang satu yang penting itu yang kalau lihat di Ulinga punya 7 ya, di halaman 4 itu perumusan masalah. Perumusan masalah itu kan Ulinga bilang bagaimana pengetahuan lokal masyarakat Lani dalam aktivitas berburu di kampung Wujukwi. Itu artinya kalau bicara tentang aktivitas pengetahuan lokal, itu artinya bicara tentang etnosains. Nanti yang lebih lanjut lagi fenomenologi sebenarnya. Karena lokal, masyarakat lokal punya pengetahuan. Ini orang macam saya ke sana, saya akan bodoh-bodoh di sana. Kau lebih tahu dari saya. Karena ini kau punya pengetahuan. Dan saya senang karena Ulinga bisa angkat, Ulinga punya pengetahuan ini. Jadi tambah satu teori, saya tambah itu tentang etnosains. Bagaimana yang saya lihat di Ulinga punya tulisan ini, hal yang menarik itu bagaimana Ulinga mengklasifikasi bahasa Latin apa itu kuskus itu palanger. Bahasa Latin ya. Itu palanger. Kalau dalam Ulinga bahasa kan tadi bilang pagi toh? Pagi ya. Pagi ya. Tapi dalam bahasa Latin bilang palanger. Jadi dalam kaitan dengan kuskus ini saya senang karena Ulinga bisa punya klasifikasi. Itu harus Ulinga kembangkan dia lagi. Klasifikasi sampai tadi saya senang karena bagaimana Ulinga bisa klasifikasi itu bagus. Dia punya habitatnya bagaimana, ada yang di tanah itu dicari pada waktu kapan, di pohon itu dicari pada waktu kapan. Itu menarik. Pengetahuan. Apalagi saya pikir tulisan ini, saya tidak tahu tapi mungkin belum ada para ahli lain yang tulis. Ulinga kok mungkin baru tulis sendiri ke apa. Saya tidak tahu. Ini kok udah pernah baca tulisan-tulisan lain tentang kuskus? Kamu punya sukus itu? Belum pernah. Sana tidak ada buku catatan untuk apa kus-kusan begitu, tidak ada. Saya hanya pertama kali saya ini mau ingin mencoba begitu. Oke, bagus. Saya senang. Kemudian, kok cara menulis kus-kus itu bukan kus, strap, kus, strap, kus. Tapi dia jadi satu, kus. Ya? Iya. Cara tulis kus itu bukan kus, strap, kus. Atau misalnya kalau kita tulis masing-masing, itu double kata, masing-masing. Itu begitu, tapi kus dari satu kata, kus. Oke. Dia tidak jadi strap. Atau misalnya kau tidak bilang fak, garis miring fak, tidak, fak. Dia satu kata. Begitu ya, boleh nggak? Iya Bapak, saya akan. Ya, usahakan, itu kau gantikan saja. Iya, siap Bapak. Saya gantikan. Boleh nggak yang lain tunggu? Iya, jadi nanti coba Ulinga apa ini? Ada satu teknik berburu di halaman 75 itu. Halaman 75. Cepat-cepat supaya teman-teman dosen lain mau. Anda menggunakan kata misalnya halaman 75, berburu melalui anjing. Iya. Itu kata, coba Ulinga perhatikan. Bukan melalui, berburu menggunakan anjing. Oh iya. Gitu ya, bukan melalui anjing. Melalui anjing, menggunakan anjing. Gitu ya. Iya. Baik.
Saya mungkin itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya lihat skripsi ini bagus. Coba nanti dikembangkan. Kalau Ulinga kau mau ambil S2 cepat kau ambil, kau kembangkan barang ini. Karena ini barangkali mungkin juga pengetahuan lain kalau bisa kita bergabung dengan orang di MIPA yang bicara tentang binatang-binatang ini. Kalau misalnya kita bisa lintas program studi. Sehingga kita tidak hanya bicara dalam konteks antropologi, tapi ada konteks bagaimana orang biologi mereka memahami binatang-binatang ini. Sehingga tulisan ini dia punya kualifikasi yang bagus. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Ibu pembimbing 1, Ibu Gerda. Terima kasih banyak untuk bimbingannya. Teman-teman sekalian, saya kembalikan. Pak Abner, saya kembalikan. Selamat diberi Ibu. Dr. Flasi, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Kita lanjut, saya kembalikan. Terima kasih. Boleh nggak ada? Iya, ada. Terima kasih lagi Bapak. Terima kasih. Penguji pertama, Bapak Handro Lekito. Semua yang tadi disampaikan, kami akan segera melengkapinya. Baik, saya beri kesempatan lanjut kepada penguji kedua, Ibu Marlina Flasi, M.Hum, PhD, untuk menyampaikan lagi komentar atau pertanyaan terhadap skripsi mahasiswa Ulinga Murid. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Gerda Mary M.Hum selaku Ketua Sidang Skripsi atas nama Saudara Ulinga Murid. Ya, pertama sekali saya mau memberikan apresiasi kepada Saudara Murid karena Saudara mengangkat masalah yang menarik seperti yang tadi disampaikan oleh penguji pertama Bapak Dr. Lekito. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita di jurusan antropologi berkaitan dengan etnoscience. Nah, tadi juga Pak Lekito sudah komentar banyak. Saya hanya mau menambahkan kepada saudara bahwa dalam judul, ya, coba lihat judul dengan abstrak ini juga, terutama kata kuncinya. Coba, yang tadi di atas nama apa itu semua sudah dikomentari Pak Dr. Lekito untuk dihilangkan. Tapi nanti untuk abstrak ini juga, saudara punya kata kunci itu tidak sinkron dengan judul di depan. Ya, jadi judulnya kan cara tradisi berburu, jadi kata kunci itu bisa tradisi, kemudian berburu, orang Lani, Buyuki, ya itu nanti ditambahkan sehingga sinkron dengan depan. Terus nanti di abstrak juga saudara bisa masukkan juga metode penelitiannya, kemudian hasil, karena abstrak ini ringkasan singkat dari isi skripsi, ya. Jadi saudara nanti kasih masuk judulnya, kemudian metode, teori, kemudian hasil. Nah, hasil terus kesimpulan saudara itu apa? Sedikit di dalam abstrak ini. Nah, kata kunci itu rata-rata 5 kata ya. Nah, nanti coba didiskusikan lagi dengan pembimbing. Terus Murid ini bagus ini. Skripsi ini saya sependapat dengan Pak Lekito tadi ya. Kalau saudara lanjut S2 mantap ini. Hanya diperdalam. Ya, diperdalam, kemudian combine dengan teman-teman dari biologi. Karena kajian tentang kuskus ini orang biologi sudah banyak yang meneliti. Nah, salah satunya Ibu Margareta Pangau Adam itu juga tertarik sekali dengan masalah kuskus. Kemudian meneliti juga kasuari dan sebagainya. Tapi ini kalau dalam etnoscience ya, kita bicara local knowledge, pengetahuan lokal. Maka ini pengetahuan lokal orang Dani, Yali tentang kuskus. Tapi lebih spesifik lagi kita bicara kalau dalam
selain etnosains ini kita lebih fokus ke hewan, berarti itu etnosologi, ya, bicara tentang etnosologi tentang hewan. Nah, nanti kalau saudara mau S2 itu lebih bagus dikombinasikan dengan teman-teman dari biologi untuk belajar tentang kuskus ini. Iya, saya langsung lihat juga ada hal yang lain yang tidak ada di dalam skripsi saudara. Itu di bagian penutup itu tidak ada saran kah? Apakah hanya kesimpulan saja yang saudara buat di sini? Jadi nanti kalau bisa saran apa saudara tentang bagaimana pengetahuan berburu. Itu saya tidak temukan di dalam skripsi. Saudara hanya mengungkapkan tentang jenis, ya, kesimpulan umum tentang skripsi saudara, pengetahuan masyarakat Yali atau suku bangsa Yali tentang kuskus. Nah, saya tertarik dengan ini. Saudara ada tulis di sini, di halaman 32, saudara membagi, tadi Pak Dr. Lukito juga sudah jelaskan, bicara tentang bagaimana Anda memiliki pengetahuan yang mantap sekali tentang klasifikasi kuskus. Yang kuskus semua yang dalam skripsi ini ada 8 jenis, ya. Iya. Ada 5 yang hidup di daerah pegunungan, 3 yang ada di dataran rendah, di lembah. Nah, bagus sekali kalau saudara punya foto, ada foto. Betul. Kalau ada foto, saudara punya data, kasih masuk dalam teks. Jadi 5 yang ada di daerah dataran tinggi itu jenisnya seperti apa? Karena kuskus ini adalah hewan berkantong, ya. Nah, saudara bisa perlihatkan secara visual lewat gambar yang ada di gunung seperti apa, sehingga klasifikasinya jelas. Orang melihat, oh yang di gunung badannya lebih besar, warnanya coklat atau bentuknya panjang. Nah, itu harus jelas. Terus yang di lembah ukurannya lebih kecil. Nah, itu nanti kalau ada gambar, adakah? Baik, Ibu, minta maaf, gambar nih saya tidak sempat ambil karena yang saya pergi ambil data ini waktu Natalan tahun 2018 kah? 19? 18. Jadi dari itu saya kembali pas mau kembali pergi ke daerah ini kemarin lockdown, jadi Bandara Palang, sehingga tidak ambil gambar. Ya, gambarnya kalau ambil gambar tuh langsung ke hutan jauh-jauh, mau apa kuskus yang di hutan 5 jenis yang dibawa di daratan bahkan lembah apa di yang dibawa di daratan dengan pinggir kali itu bisa cuman tidak sempat pergi ke sana sehingga kemarin ini lockdown, jadi saya tidak ambil. Tidak apa-apa, lockdown nanti kalau kamu mau S2 toh. Iya. Kalau seumpama corona ini Tuhan tolong sudah tidak ada lagi, kau bisa usahakan sehingga membedakan itu. Tapi Mama lihat biasa di jalan belakang, jalan baru dari Kota Raja ke Uncen itu, orang suka berburu dan jual itu kuskus di pinggir jalan sana. Kira-kira itu ada ya masuk di klasifikasi yang kau kasih masuk ini atau tidak? Siapa tahu ada. Iya, di sini ada cuman dia punya di lembah itu, lembah dan di pinggiran kali itu. Di sana tuh punya itu kecil-kecil, di sini tuh besar-besar. Besar-besar. Kalau tidak apa-apa, nanti saja. Itu kalau kau mau lanjut studi, tapi lebih bagus ke saran saja ke depan, ya. Kalau bisa ada gambar-gambarnya supaya orang bisa melihat secara visual, juga bisa membedakan jenis kuskus yang ada di daerah suku Yali sana. Terus di sini juga Wulingga ada tulis murid ya, ada tulis mengenai cara berburu, waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk berburu itu bulan Juli sampai dengan November. Ya, Juli November. Berarti sekarang ini bulan November. Mengapa di bulan itu? Bisa jelaskan? Baik, di bulan November tuh
dekat-dekat Natalan. Jadi orang di kampung tuh kalau tidak ada daging untuk masak itu, mereka sebelum jauhnya kesiapan untuk pergi berburu kuskus di hutan begitu. Jadi waktu dekat-dekat Natalan tuh mereka sudah persiapan dan sudah pas bulan November tuh pergi ke hutan untuk berburu. Setelah itu hasil buruan tuh mulai masuk Desember tuh mereka adakan penyambutan atau penyambutan merayakan Natal itu dengan kus-kusan, daging kus-kusan seperti begitu. Oh, jadi mereka berburu untuk kepentingan perayaan ya? Perayaan Natal. Jadi persiapan ini ya, artinya dong asar toh? Iya, asar, panah. Untuk waktu yang lama, berarti bagus ini, menarik juga. Artinya proses ini bicara pengetahuan tadi, etnosains ini. Jadi tidak hanya pengetahuan tentang bagaimana hewan itu mereka tangkap atau kuskus ini. Mereka tahu di mana dia tinggal, mereka kemudian tangkap. Tetapi juga masuk di pengetahuan masyarakat tentang pengolahan kuskus atau pengawetan ya, diawetkan, kemudian dimasak gitu untuk persiapkan acara pesta Natal. Ini menarik kalau nanti saudara bisa menulis prosesnya, mulai dari tangkap, kemudian bawa datang ke rumah, proses lebih lanjut untuk pengolahannya, sampai dengan penyajian. Nah, ini bagus. Nah, hal yang lain juga mau komentari di sini mengenai saudara punya skripsi ini. Ada selain kuskus ada jenis binatang lain yang mereka berburu kah? Jenis binatang lain? Yang non tangkap untuk makan konsumsi. Tuh burung boleh, burung kalau ada ketemu panah, tapi kalau tidak ada tidak. Tapi yang lebih fokus tuh hanya kus-kusan, ya. Karena kus-kusan agak besar, dagingnya juga lumayan, jadi mereka mencari hanya kus-kusan. Oh, dagingnya lumayan ya? Jadi itu kalau babi dong berburu kah tidak? Babi tidak ada babi hutan di sana. Oh, di sana tidak ada babi? Ya, tidak ada babi hutan, hanya pelihara saja. Oh, hanya babi pelihara. Bagus juga nanti karena aku punya judul ini tradisi berburu. Aku bisa jelaskan juga bahwa yang diburu ini langsung fokus saja tradisi berburu kuskus saja pada suku Lani. Karena hewan lain tidak ada yang berburu toh. Iya. Kemudian nanti aku ceritakan juga selain tradisi berburu ini diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Di dalam sini Mama sempat baca ada perempuan. Iya. Kalau di tempat lain kan pekerjaan berburu lebih banyak didominasi atau dilakukan oleh laki-laki. Iya. Tetapi pada suku Yali berburu kuskus juga dilakukan oleh perempuan bersama-sama dengan laki-laki. Nah, harus dijelaskan apa tugas perempuan saat mereka berburu itu. Apakah perempuan dia pikul tombak kah, bawa pisau kah, atau dia bagian siap kalau dong sudah dapat dia yang bagian kasih bersih-bersih, kemudian mulai siapkan untuk masak kah, isi di bambu kah atau bakar kah. Nah, itu saudara harus jelaskan secara detail sedikit di dalam skripsi ini karena saudara ada bilang berburu berkelompok toh. Yang kelompok ini adalah laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Jadi di dalamnya juga ada pembagian tugas sesungguhnya dari aspek gender toh. Saudara bisa lihat juga ada pembagian tugas di antara laki-laki dan perempuan selama mereka berburu. Lalu enggak pernah lihat Murib. Kau pernah lihat tidak? Kuskus ini dia biasa makan buah apa? Itu belum pernah lihat. Pohon-pohon toh. Buah apa yang dia biasa makan sehingga ini menjadi pengetahuan masyarakat bahwa ketika buah itu banyak mereka akan sasaran bahwa kuskus itu dia pasti akan cari makan di sana dan mereka menuju ke pohon itu berjaga-jaga kalau ada kuskus naik langsung dong panah atau tombak. Pernah lihat tidak? Baik. Atau tahu? Itu nama buah itu saya tahu tapi sekarang sudah lupa. Waduh. Jadi saya tidak sempat tanya lagi nama buah itu. Saya tahu memang saya pernah waktu saya
tinggal di kampung pernah ikut berburu ini, jadi saya tahu nama pohon tapi pernah lihat tapi lupa pohonnya itu. Pohonnya lupa Oke lah. Nah, tapi nanti tanya-tanya supaya kasih masuk. Karena ini menyangkut pengetahuan. Tidak sembarang pohon kuskus naik. Kuskus hanya datang untuk makan buah tertentu. Kalau misalnya contoh di pengetahuan masyarakat Mama di suku Tehit, itu satu pohon namanya pohon besen. Nah, pohon ini kalau dia berbuah, orang sudah tahu bahwa waktu untuk cari kuskus, karena kuskus pasti akan datang makan buah besen. Nah, seperti itu. Nah, ini pengetahuan lokal dari masyarakat. Atau ada jenis pohon yang kalau di hutan daunnya mulai berwarna kuning, itu orang tahu bahwa ini musim untuk tangkap ikan samandar. Nah, ini pengetahuan. Nah, karena itu menarik ini tulisan bagus. Jadi tinggal murid perdalam lagi. Kalau tadi saran Pak Dr. Lekito, saudara mau lanjut S2 ini bagus, tinggal nanti diperdalam supaya orang lain baca, karena ini mungkin pertama kali untuk kita di jurusan antropologi orang menulis ini, dan saudara yang memulai itu. Jadi bagus anak. Tinggal anak kembangkan lagi. Terus hal yang lain, saudara ada tulis begini, ada tali yang dipotong di hutan itu saat mereka dapat hewan ya atau buruan. Ada jenis tali itu yang dipotong. Maaf bukan, orang sakit ini berkaitan dengan orang sakit. Sedikit saja. Di halaman 31 itu daun gatal. Ini di luar kuskus Ini menarik, jadi saya mau tanya ini. Pohon kele nengge ya. Iya, pakai bahasa Lani. Ya, pakai bahasa Lani. Ini halaman 32. Kele nengge. Bagaimana caranya ini? Artinya pengobatan dengan tali. Iya. Ini bagus sekali pengetahuan tentang medisi. Tumbuhan obat. Kira-kira bagaimana? Itu saya juga pernah, itu waktu orang dikasih racun oleh adat. Itu dilakukan dengan pengetahuan potong tali itu dengan menggunakan ilmu begitu. Ilmu menjadi memotong tali. Jadi orang dikasih racun itu kalau memotong tali itu langsung orang ilmu yang mereka mau ganggu orang pasien itu tidak bisa langsung potong. Jadi mereka pakai ilmu, pakai bahasa adat. Jadi tali itu dalam bentuk tali rotan kah atau tali dari ini rumput kah atau apa yang jenis-jenis tali itu saudara ada tahu kah? Iya tahu. Ini bagus ini. Ini salah satu pernyataan, tapi ini berhubungan dengan kepercayaan. Jadi mantra-mantra pasti ada. Belum baca dulu. Sama halnya tadi berburu itu, Ulingga. Iya. Selain berburu secara alamiah, artinya orang jalan cari saya. Tapi ada juga pasti penggunaan mantra-mantra untuk panggil itu kuskus supaya kuskus datang. Apalagi dong jalan cari di malam hari. Itu ada ke tidak di tempat Ulingga? Itu tidak ada. Hanya ya waktu malam hari itu hanya mereka jalan waktu bulan terang. Jadi mereka jalan, ada yang satu mereka siang hari itu mereka pastikan tempat jalannya kuskus. Jadi di pohon dia punya jalan kuskus itu kentara, dia punya kakinya tempat jalan bekas jalan itu orang sudah tahu. Jadi waktu siang hari mereka pastikan bersihkan jalan, malam hari mereka pergi duduk menjaga. Jadi kuskus dia lewat di jalan tuh langsung panah. Iya. Hanya dengan panah dan tombak toh? Iya. Apakah ada tradisi jerat kah tidak? Artinya dong pasang jerat supaya kuskus lewat langsung dia kaki kena di jerat sudah. Dong tinggal datang terus angkat saja begitu. Itu ada tidak? Jeratnya tidak ada, jarang. Jerat tidak ada. Oh, di atas tidak ada pakai jerat Berarti dong hanya main pakai tombak saja, panah tombak. Panah. Wah.
Berarti ya bagus. Artinya ada perbedaan cara berburu orang di gunung dengan orang di pesisir pantai atau dataran rendah. Iya. Karena orang di dataran rendah itu rata-rata selain buruan dengan membawa tombak panah, tetapi juga dengan sistem jerat, pasang jerat. Nah, jerat ini untuk tangkap itu hewan-hewan yang lewat dalam hutan, misalnya babi kah, kus-kus kah. Nah, itu macam-macam teknik ya, teknik dalam berburu untuk mendapatkan hewan itu, hewan buruan. Terus Wulingga, satu lagi, apakah ada kepercayaan tentang kus-kus atau tidak? Misalnya orang marga tertentu, fam atau keret atau klan tertentu punya totem atau kepercayaan terhadap ini kus-kus. Sehingga dong tidak makan itu kus-kus misalnya. Pamati tidak boleh makan. Itu ada tidak di antara orang Yali? Orang Lani. Lani, maaf, Lani. Baik, itu kalau kita di gunung, di Puncak Jaya itu hampir satu kabupaten tidak ada. Tidak ada seperti begitu. Binatang itu semua makan. Oh, jadi makan semua. Kus-kus semua. Kus-kus. Keret atau klan yang ada bisa makan kus-kus. Bisa makan. Oke, bagus. Kalau perempuan hamil ada pemali makan kus-kus atau tidak? Itu makan lagi, tidak bisa dilarang. Itu daging jadi. Daging jadi makan ya. Protein toh. Oke. Baik. Sekarang sebagai seorang antropolog, ya kita saudara akan menjadi sarjana antropologi. Ini kita mau bicara tradisi berburu ini dari sisi yang lain bagus, tapi dari sisi lain kalau sebagai orang yang cinta akan hewan endemik, karena kus-kus ini adalah hewan endemik Papua. Artinya hewan yang ada asli dari atas tanah Papua ini. Selain burung cendrawasih, kus-kus, kasuari, apakah saudara lihat orang tangkap kus-kus ini dalam jumlah yang banyak, satu ketika bisa habis atau tidak? Kalau di sana tuh mungkin kalau dalam bulan November itu keluar baru mereka hasil bulannya banyak bawa masuk. Tapi kalau macam berapa hari, 1 minggu kah begitu tuh kadang tidak ada. Itu sesuai dengan nasib. Jadi kalau orang nasib bagus, mereka dapat juga banyak. Ya, artinya bahwa kalau setiap Natal orang buru kus-kus, lama-lama kus-kus di atas habis semua. Terus kita kehilangan hewan endemik Papua. Kus-kus adalah hewan endemik atau hewan asli yang ada di tanah Papua ini. Sebagai orang yang belajar antropologi, kita bicara berburu bagus. Untuk orang makan. Tetapi dari sisi yang lain, satu ketika hewan ini pasti akan hilang. Karena orang ambil tiap tahun bulan Juni sampai November. Nah, bagaimana nanti saudara bisa merekomendasikan? Mungkin tangkap terus bikin kebun supaya dikasih dia berkembang biak, tanam pohon supaya banyak-banyak di situ. Nah, di tempat lain orang jaga supaya hewan-hewan di Papua ini tetap ada. Supaya anak cucu besok lihat, oh kus-kus itu yang dia begini. Tapi kita di Papua kalau habiskan untuk berburu, nah ini menjadi tantangan buat saudara dan kita semua untuk bagaimana menjaga hewan-hewan endemik kita ini. Dari sisi berburu untuk kebutuhan ekonomi bagus, tapi kalau setiap tahun dalam jumlah yang banyak diambil itu mempengaruhi berkurangnya jenis hewan yang ada ini, yaitu kus-kus. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Selamat buat Anda karena sudah mengangkat topik yang bagus tentang pengetahuan masyarakat tentang kus-kus. Terima kasih, Ibu Gerda Numberi, saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih Ibu Marlina Flasi yang sudah banyak juga memberikan catatan-catatan, menambah apa yang tadi juga disampaikan Pak Handro Lekito. Ya, semua catatan ini penting bagi Wulingga ya untuk nanti melengkapi ini semua. Baik,
untuk menyingkat waktu, saya langsung saja kepada penguji ketiga, Ibu Christine Sanggenafa. Silakan Ibu berikan lagi catatan, komentar, atau pertanyaan terhadap mahasiswa Wulingga, murid. Baik, terima kasih Ibu Gerda. Selamat pagi untuk Wulingga ya. Selamat pagi untuk Ibu Marlina Flasi, Pak Handro. Pagi. Terima kasih untuk masukannya. Saya juga baca tadi dari malam sampai tadi masih baca, sempat baca. Dia tulisan ini memang bagus sekali ya, karena ini mungkin baru pertama dia yang menulis tradisi berburu untuk orang Lani ya. Jadi mungkin Wulingga bisa catat, kemudian tuliskan tambahan-tambahan yang sudah disampaikan oleh Pak Handro dengan Ibu Marlina tadi. Dari saya, karena tadi sudah dikomentari banyak, tapi masih ada juga catatan-catatan yang perlu saudara perbaiki. Dari saya itu untuk di bagian awal, di dalam tulisan saudara ini banyak sekali saudara buat tabel. Tapi di bagian awal tidak ada daftar tabel yang saudara buat. Jadi mungkin saudara bisa tambahkan daftar tabel yang ada di dalam tulisan itu, dipakai halaman di bagian depan, nanti dimasukkan lagi supaya kita baca, kita lihat oh tabel berapa ada di halaman berapa begitu. Nanti mungkin Wulingga bisa tambahkan. Kemudian dalam keterangan-keterangan tabel yang saudara buat juga itu tidak ada data tahunnya. Nanti mungkin saudara bisa masukkan data yang saudara ambil itu tahun berapa, data terakhirnya yang saudara masukkan di situ. Seperti jumlah sarana kesehatan, jumlah petugas kesehatan itu sudah bagus ya, ada data tahun 2020, tapi yang lain-lain tahunnya tidak ada. Nanti mungkin bisa Wulingga tambahkan di situ. Ya. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya tanyakan di halaman 43 tentang sistem perkawinan kepada orang Lani ya. Kita memang di setiap suku di Papua itu selalu mereka bilang ada apa namanya sisi negatif dan positif dari menikah dengan kerabat atau klan yang sama. Nah, saya ingin dengar dari suku Lani, kalau misalnya orang Lani dilarang menikah itu alasannya kenapa? Menikah dengan sesama klan. Baik, terima kasih. Saya akan jawab. Untuk sisi apa pernikahan sesama klan itu, kami di sana itu adatnya tuh adat istiadatnya paling kuat. Jadi kalau kita kawin sesama marga atau klan itu tidak bisa berketurunan. Jadi tidak bisa berketurunan kalau sesama marga. Terus ada yang biasa kita mau perang itu atau mau pergi buruan itu tidak bisa panah sasaran, bisa sei-sei. Kalau orang bikin apa kawin sesama klan atau marga, mungkin seperti begitu. Terima kasih Wulingga. Jadi yang terakhir lagi dari saya itu nanti bisa apa saudara tambahkan di saran ya. Tadi Bu Marlina sudah bilang bahwa di bagian belakang itu saran belum ada. Nanti bisa dimasukkan tadi sudah disinggung juga Ibu Marlina terkait pengetahuan berburu ya. Perlu terus diterapkan pada anak-anak laki-laki yang sering mengikuti orang tua mereka atau anak-anak perempuan ya, mama-mama yang mengikuti berburu itu mungkin perlu diterapkan supaya pengetahuan berburu ini tidak putus sampai di yang sekarang ini, jadi bisa sampai terus ke anak cucu yang akan datang. Nah kemudian tadi Ibu Marlina juga menyinggung bagaimana agar kus-kus ini tidak punah dan bisa terus dilihat oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah ini juga PR buat Wulingga, nanti bagaimana caranya agar mungkin bisa dibudidayakan selain tidak diburu terus dihabiskan diambil diburu, mungkin bisa dibudidayakan supaya bisa ada terus untuk sampai selama-lamanya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Lani juga sendiri ya. Kemudian yang terakhir itu daftar pustaka, nanti saudara lihat lagi ada tulisan dari beberapa kutipan yang saudara masukkan, tapi di
daftar pustakanya saudara belum masukkan, ya nanti bisa dibaca kembali kemudian dimasukkan. Baik, mungkin itu saja dari saya tambahan Ibu Gerda karena tadi sudah dibahas banyak dari Ibu Marlina dan Pak Handro. Dan mungkin pesan saya untuk Ulingga yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Handro, Ibu Marlina, kemudian saya sendiri mungkin bisa dimasukkan dalam tulisan saudara agar tulisan saudara bisa lebih mantap lagi dan bisa ada nilai jual ke FMIPA mungkin bagian biologi yang tadi sudah dibilang untuk meneliti tentang hewan-hewan. Mungkin kita bilang apa bukan orang MIPA saja tapi orang antropologi juga ada yang memiliki pengetahuan khusus tentang hewan-hewan begitu. Iya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Gerda, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Christine yang sudah lagi melengkapi catatan-catatan penting yang disampaikan oleh kedua penguji lebih awal. Dan kami sudah mencatat semua yang disampaikan oleh Bapak Ibu penguji sangat penting untuk Ulingga melengkapi skripsi, isi dari skripsi saudara. Nanti semua ini juga Ibu sudah catat, nanti kita bisa perhatikan ini kembali. Mungkin dari Ibu tidak ada pertanyaan, tetapi beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu penguji mungkin juga kemarin saya ingatkan sama Ulingga. Cuma memang karena Ulingga sampaikan bahwa ada kehilangan laptop dan lain-lain, jadi tidak bisa untuk melengkapi yang lainnya. Terutama yang tadi disampaikan oleh mengenai teori, ini juga di akhir penelitian kelihatan bahwa lebih condong kepada pengetahuan masyarakat. Mungkin kemarin Ibu sudah sampaikan juga untuk teori tersebut, cuma di akhir lalu lengkap dengan teori, Ibu lanjutkan untuk dilengkapi dengan antropologi kognitif itu Goodenough yang lebih fokus lagi kepada tadi etnosains, kategorisasi pengetahuan lokal itu masyarakat yang ada pada itu. Kemudian juga untuk judul tadi ya Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih juga karena judul ini juga kemarin sudah di akhir-akhir penulisan baru saya juga timbul pertanyaan kenapa hanya kuskus saja yang diburu. Dan saya sarankan juga untuk mungkin judulnya lebih fokus juga ke situ. Cuma memang mahasiswa ini dia kehilangan laptop jadi dia tidak sempat juga untuk memperbaiki. Baik, saya pikir itu saja dari saya. Saya nanti Ulingga dengan kami pembimbing akan bertemu lagi untuk melengkapi yang semua catatan yang tadi sudah disampaikan. Baik, untuk sesi kedua ini saya pikir sudah selesai. Kita masuk kepada yang ketiga, tahap ketiga. Untuk itu sidang ujian saya skor sementara. Ya, Saudara Ulingga. Iya. Nanti ya kakaknya Ulingga tolong keluar sebentar dari Zoom. Nanti mungkin 2 menit lagi Ulingga masuk kembali untuk mendengarkan hasil ujian. Baik. Iya, terima kasih. Sebentar nanti kembali lagi, bergabung. Iya. Tim penguji yang saya hormati, skor sidang saya cabut kembali. Ya. Kita masuk pada sesi ketiga, yaitu pembacaan hasil ujian. Skripsi dari mahasiswa teruji. Saya persilakan Ulingga berdiri dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih Pak Abner sudah bagi berita acaranya. Saya langsung Mantap.
Baik. Jurnal. Iya, Bapak Ibu saya bacakan saja langsung berita acaranya. Berita acara ujian skripsi pada hari Jumat, pada hari ini Jumat 6 November 2020 di ruangan Prodi Antropologi FISIP Universitas Cendrawasih telah berlangsung ujian skripsi. Seorang mahasiswa nama Wulinga Murib, NIM 2016 03 11 02 40 35, jenjang program studi strata 1 S1, program studi antropologi sosial jurusan antropologi, dengan maksud mempertahankan skripsi yang berjudul Tradisi Berburu Orang Lani di Kampung Uyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dengan dosen pembimbing 1, Dr. Gerda KI Numberi M.Hum. Sidang skripsi dimulai jam 09.09 serta telah diajukan pertanyaan bersehubungan dengan skripsi yang telah dijawab oleh mahasiswa tersebut di atas. Tim penguji telah mempertimbangkan skripsi serta jawaban-jawaban dari saudara mahasiswa tersebut dengan mempertimbangkan 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, 3 Statuta Universitas Cendrawasih tanggal 18 April 2017, dan 4 Peraturan Akademik Universitas Cendrawasih Nomor 232 /UN 20 DL 2016 menetapkan saudara Wulinga dinyatakan lulus dengan hasil yang akan diumumkan demi kemudian. Selanjutnya, saudara segera bertemu dengan pembimbing dan memperbaiki sesuai dengan hasil ujian di hari ini. Untuk mempersiapkan pada tahap berikutnya, yaitu mengikuti yudisium dan wisuda. Berita acara ini dibacakan di depan sidang telah ditandatangani oleh panitia pelaksana dan tim penguji yang ditutup pada jam 10.30. Panitia pelaksana dan tim penguji: 1. Dr. Septinus Sah, SOS MSI Dekan FISIP. 2. Marlina Flasi, SOS M.Hum, PhD, Pembantu Dekan 1. 3. Dr. Leni Manalip, MSI, Ketua Pelaksana Tim Penguji. 1. Dr. Gerda KI Numberi M.Hum, Pembimbing 1. 2. Dr. Handro Y. Lekito M.Hum, Ketua. 3. Marlina Flasi, SOS M.Hum, PhD, Anggota. 4. Christine O.I. Sanggenapa, SOS MSI, Anggota. Demikian berita acara sidang ujian mahasiswa teruji Wulinga Murib. Dengan demikian sidang ujian skripsi pada hari ini saya tutup kembali. Iya. Terima kasih Bapak Ibu tim penguji. Selamat untuk Wulinga. Ya. Selamat Mempersiapkan untuk diri Wulinga. untuk berarti. Selamat Wulinga. Ya, terima kasih. Sukses. Terima kasih. Ya. Dr. Lekito, selamat. Ibu Christine, selamat. Ibu Ibu Geta. Ibu Selamat. Christine, Adik Simpson,